Kalau kita baca Hindu ortodoks sebelum ada pengkastaan yang sifatnya feodalistik ini jadi struktur sosial, itu struktur kesadaran manusia. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin dirinya sendiri itu kaum sudra. Maksud saya, psikolog-psikolog kumpul lagi untuk mencari. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila, luar biasa argumentasi daripada Pak Sujiwo Tejo, luar biasa. Ini tajam sekali ya argumentasinya. Beliau ini mengatakan, inti daripada ajaran agama Hindu ortodoks zaman dulu, ya, agama yang masih kental dengan Hindu ya sebelum bersinkronitas, ternyata intinya adalah berkesadaran atau agama kesadaran. Wow, luar biasa agama Hindu ya. Jadi itu artinya secara tidak langsung fondasi atau inti daripada ajaran Hindu itu adalah berkesadaran. Wow, gila. Sepertinya ini agama yang kita butuhkan ya kan. Sepertinya ini agama yang paling dibutuhkan di Konoha ya kan. Menurut kalian gimana? Apakah Anda sepakat atau tidak? Kemudian selain itu, apa perbedaan Hindu ortodoks dengan Hindu Bali? Apakah ini dua hal yang berbeda atau sama? Kemudian, kenapa di Konoha itu nggak ada Hindu ortodoks? Kenapa cuma ada di India gitu? Ya, jadi ternyata di India itu ada Hindu ortodoks. Kenapa gitu ya? Apa alasannya? Apakah karena Hindu yang ada di India itu masih dekat dengan kasta gitu? Ya, kemudian ternyata Hindu ortodoks ini ya ada kastanya juga. Nah, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan Hindu ortodoks dengan Hindu Bali sekarang ini? Apa perbedaan yang paling signifikan? Apakah Hindu zaman sekarang ini ada semacam kasta gitu? Apakah kastanya longgar atau ketat? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu Hindu ortodoks? Apakah Hindu ortodoks itu punya gereja? Apakah itu sama seperti Kristen? Saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun. Jadi guys ya, ternyata Hindu ortodoks itu hanya perumpamaan. Artinya Hindu ortodoks itu bukan Hindu tapi beragama Kristen. Enggak seperti itu ya. Itu hanya penyebutan aja gitu ya. Itu hanya istilah aja. Hindu ortodoks itu artinya Hindu murni gitu ya. Belum terkontaminasi dengan paham-paham lain gitu ya. Belum terkontaminasi dengan seperti misalnya agama lokal, ya budaya lokal, belum sinkronitas ya, belum melebur dengan budaya-budaya lainnya. Itu definisi daripada Hindu ortodoks. Jadi kita harus memahami dulu ya, apa itu definisi daripada Hindu ortodoks. Nah, apakah Hindu ortodoks ini masih menganut yang namanya kasta? Saya tuh ya sangat tertarik dengan istilah kasta ini. Bukan berarti saya pemuja kasta ya. Saya tidak memuja kasta, tapi kalau saya perhatikan kayaknya menarik banget ya bahas kasta ini. Karena gini ya, kalau saya perhatikan tuh ya, kasta itu sebenarnya menurut saya pribadi diadakan ataupun tidak diadakan itu pasti ada. Kita tuh punya kasta sekarang ini guys. Ya, punya kasta. Lalu bagaimana kasta Hindu ortodoks dan Hindu Bali? Hindu Bali itu lebih longgar ya daripada Hindu ortodoks. Hindu Bali itu sangat longgar. Kenapa? Karena sudah bersinkronitas dengan agama lokal dan budaya lokal. Ya, tidak terlalu seketat yang ada di India. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kasta ini sebenarnya dibutuhkan di kehidupan sehari-hari atau tidak? Ada yang mengatakan dibutuhkan, ada yang mengatakan zaman sekarang kok udah beda, nggak mungkin pakai kasta-kasta lagi. Tapi Pak Sujiwo Tejo mengatakan, ya kasta itu ada baiknya juga gitu ya. Itu bagian daripada psikolog, kata Pak Sujiwo Tejo. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Sujiwo Tejo. Artinya gini ya, kalau misalnya dalam agama Hindu itu ada kasta Brahma ya, dan kasta-kasta lainnya gitu ya. Ada kasta kesatria ya, ada banyak tuh kasta-kasta ya. Dan ini juga yang mempengaruhi budaya Jawa juga ya. Budaya Jawa juga seperti itu guys ya. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Makanya orang Jawa itu banyak jadi pejabat. Kenapa? Karena mereka mengawa kasta yang tertinggi itu ya kasta pejabat gitu ya. Sama seperti di agama Hindu juga gitu.
Jadi gini guys ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Secara tidak langsung di kehidupan kita sehari-hari, terutama di Konoha, kita tuh menganut kasta. Kita ambil contoh misalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya tuh udah pernah nyoba kerja di perusahaan. Bukan berarti saya sombong ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya nggak cocok kerja di perusahaan yang kerjanya tuh monoton terus gitu. Saya tuh nggak cocok kayaknya. Karena saya udah pernah nyoba gitu. Berapa tahun saya kerja di perusahaan, saya pernah nyoba. Dan otak saya tuh makin buntu gitu ya. Kayaknya kepala saya tuh mau pecah gitu. Karena tiap hari itu yang dikerjain ya, nggak beda-beda gitu kan. Di pabrik kan gitu ya. Tiap hari itu terus dikerjain gitu. Terus ya berulang-ulang, berputar-putar tiap hari. Itu bikin otak saya itu pengen pecah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Bikin otak saya itu puyeng gitu ya. Tapi di sisi lain teman-teman saya, kalau saya perhatikan, mereka enjoy aja, menikmati gitu ya. Mereka menikmati. Ya, saya tuh lebih nyaman kerjanya itu bukan di perusahaan. Saya tuh lebih nyaman ngegaji orang gitu ya. Walaupun saya bukan pengusaha top gitu ya. Tapi saya lebih nyaman ngegaji orang gitu ya. Saya lebih nyaman ngegaji orang dan memberikan gaji ke orang lain dan menciptakan lapangan kerja gitu. Saya lebih nyaman gitu. Dan kerjaan saya juga lebih nyaman, tidak terlalu terikat gitu. Nah, secara psikologi atau secara tidak saya sadari, ternyata ini bagian daripada kasta. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, gini ya. Nggak semuanya orang itu cocok kerja di perusahaan. Nggak semuanya orang itu cocok jadi pengusaha. Ada orang yang cocoknya di perusahaan. Itu kasta kan? Katakanlah kasta buruh misalnya. Ya, kemudian kasta pengusaha misalnya. Jadi secara tidak langsung ada itu guys ya. Walaupun saya bukan pengusaha yang wow gitu ya. Tapi saya lebih nyaman jadi pengusaha. Karena saya bisa mikir gitu ya. Otak saya itu mikir gitu ya. Ya, yang saya hadapi tiap hari itu beda-beda gitu ya. Ya kemudian saya lebih nyaman ngegaji orang gitu ya daripada mengharapkan gaji gitu. Apakah semua orang nyaman seperti itu? Enggak semua, enggak. Ada orang enggak nyaman seperti itu. Ya ada orang yang langsung pusing gitu ya kalau jadi pengusaha pusing. Ya baru bikin usaha langsung bangkrut gitu ya. Karena apa? Karena ya menurut keyakinan saya kastanya bukan di situ gitu ya. Ya jadi kadang-kadang kasta ini penting juga gitu ya. Tanpa kita sadari. Mohon maaf bagi untuk video ini. Saya bukan pemuja kasta ya. Ya saya tidak setuju kasta yang ada di Hindu yang sangat ketat itu ya. Seperti kasta Dalit dan sebagainya. Saya nggak setuju itu ya. Tapi ya kalau saya perhatikan itu ya. Mohon maaf bagi untuk video ini. Secara tidak langsung tanpa kita sadari. Kita itu sebenarnya berkasta-kasta. Dengan sendirinya. Cuman kita nggak menyadari gitu ya. Kemudian ada orang yang cocok jadi politisi. Ada tuh ya. Pinter banget ya membalikkan fakta gitu ya. Pinter banget ngomong gitu ya. Ngomong secara politis. Ada seperti itu. Ada yang cocok banget jadi politisi. Pak Jokowi itu cocok banget jadi politisi. Ya, bukan berarti saya mengatakan Pak Jokowi itu penipu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan Pak Jokowi itu cocok banget jadi pejabat. Ya lebih cocok dia pejabat daripada pengusaha. Kenapa? Apa alasannya? Ya saya tidak ini guys ya, saya tidak ngajak yang untuk video untuk ini untuk tidak berusaha ya. Ya saya tidak ngajak yang untuk video untuk jadi pejabat gitu ya. Tapi jadi pejabat itu punya kenyamanan tersendiri gitu. Ada orang yang nggak nyaman jadi pejabat, ada orang yang nyaman jadi pejabat, ada seperti itu. Deddy Mulyadi misalnya, dia nyaman banget jadi pejabat. Ya, ada orang yang tidak nyaman jadi pejabat gitu ya. Seperti para koruptor misalnya. Ada banyak seperti itu. Jadi maksudnya gini, nggak semuanya ya profesi kita atau yang kita jalin cocok sama kita. Nggak semuanya. Tapi gini ya, disclaimer ya, ini nggak berlaku ke semua orang ya. Kalau misalnya Anda belum punya pengalaman, belum punya skill, ya jangan pilih-pilih kerja lah gitu ya.
apa yang ada dikerjain aja dulu ya, kerja daripada nggak kerja, daripada nyusahin ya kan. Yang penting kerjanya itu jangan mengganggu orang lain gitu ya, jangan merugikan orang lain, ya dikerjakan aja dulu gitu apa yang bisa dikerjakan. Ya kemudian selain itu ya, kalau kita melihat kasta-kasta yang ada di seluruh dunia, terutama yang ada di India, ya saya tuh berpikir kayaknya kasta ini terjadi itu karena sendirinya gitu ya. Sama seperti di UK juga atau di Inggris. Ya, kalau Anda jeli, Anda perhatikan, David Beckham itu punya kasta, kasta pekerja, ya, bisa dikatakan kasta buruh. Jadi makanya David Beckham itu kalau ketemu dengan Ratu Elizabeth gitu ya, atau Raja Inggris itu, dia berpakaian seperti kasta dia gitu ya. Seperti ya, posisinya gitu ya. Jadi ternyata kasta itu bukan hal yang buruk menurut saya pribadi. Bukan berarti saya mengglorifikasi kasta ya. Asal jangan berlebihan aja gitu ya. Enggak buruk menurut saya pribadi. Buruknya di mana gitu. Kan nggak ada ya. Nggak ada yang dirugikan juga. Kalau di negara maju seperti di UK itu, ya mereka nyaman gitu ya. Jadi kasta pekerja, kasta buruh, atau kasta pejabat, atau kasta apapun itu ya. Nyaman seperti itu ya. Tergantung kenyamanannya gitu ya. Ya, jadi nggak semuanya orang itu cocok jadi buruh, ya nggak semuanya orang itu cocok jadi pemikir, nggak semuanya orang itu cocok jadi konten kreator, nggak semuanya orang itu cocok jadi guru gitu ya, nggak semuanya. Saya pernah jadi guru ya, guru bimbel. Sebenarnya saya itu suka juga mengajar, tapi ya kadangkala ya kalau saya sadari, saya berpikir ya jadi guru itu punya ini ya, punya tantangan tersendiri ya. Ya saya juga suka ngajar ya. Cuman permasalahannya, kalau saya perhatikan gaji-gaji di guru di Konoha itu kan dikit ya. Sehingga apa? Sehingga ya saya menganggap bahwa, ya nggak semua tapi disclaimer-nya, saya menganggap bahwa guru itu bukan profesi yang nyaman bagi saya. Ada orang seperti itu ya, karena banyak faktor gitu ya. Ya, ada seperti itu ya. Kemudian ada yang nyaman jadi konten kreator, ya ada banyak ya, ya versi-versinya. Ada yang nyaman jadi polisi gitu ya. Jadi tergantung talenta gitu ya, atau profesi masing-masing. Nah yang jadi bermasalah itu menurut saya pribadi itu, kasta itu nggak bisa dirubah, itu permasalahannya. Ya, yang untuk merubah kasta itu ya harus merubah yang namanya negara gitu ya. Sorry, bukan negara, agama gitu ya. Merombak gitu, itu kan hal yang susah ya. Tapi gini guys, ya, masuknya agama Islam ke Nusantara itu sebenarnya dipengaruhi oleh kasta juga. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi zaman Majapahit itu kan ada istilah kasta-kasta ya. Nah, karena ada istilah kasta-kasta, masyarakat saat itu jenuh dengan yang namanya kasta-kasta. Ketika ada agama baru menjanjikan bahwa agama ini tidak ada hubungan dengan kasta-kasta, ya kemudian adanya egaliter gitu ya. Walaupun pada pelaksanaannya ya kadang berbeda juga ya. Jadi ini sebenarnya yang mempengaruhi, yang kalau saya perhatikan itu, kita itu menganut agama baru karena faktor daripada kasta. Ya, ini kita harus menyadari ya. Agama Islam masuk ke Nusantara itu karena orang Nusantara sudah jenuh dengan kasta-kasta. Sehingga apa? Sehingga mereka menganut agama baru. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah agama Hindu ini mengajarkan kesadaran? Yes, saya harus mengaku itu ya. Agama Hindu ini mengajarkan kesadaran yang sangat luar biasa. Luar biasa kesadaran ya, memberikan kebaikan gitu ya, memberikan wah pokoknya macam-macam ya. Sangat luar biasa. Kalau Konoha itu mayoritas beragama Hindu, kayaknya kita tuh jauh lebih baik dari sekarang ya. Walaupun tetap ada kekurangan juga ya. Artinya nggak ada satupun negara maju yang mayoritas Hindu. Jadi saya yakin itu ya. Saya yakin itu. Walaupun di India banyak kok yang menangkan piala Nobel, tetap susah jadi negara maju juga ya. Mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi mereka menyadari, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Ya itu sangat luar biasa menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkannya.
Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.